Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa supaya agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Pagi semua. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita masih sempat hadir untuk belajar seperti biasa. Nah untuk sebelum memasuki materi saya absen dulu ya. Ahmad Rafi Islami. Nur Andika. Muhammad Safran. Muhammad Nur. Adnan. Ada beberapa teman kita yang sakit yang berhalangan hadir hari ini. Mari kita sama-sama mendoakan yang tidak sempat hadir agar bisa bergabung pada pertemuan berikutnya. Amin. Nah, sekarang ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Sistem persamaan linear tiga variabel. Kita belajar sistem persamaan linear tiga variabel dengan materi masalah yang melibatkan sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti pelajaran dengan model problem basis linked berbasis open-ended, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi masalah yang dapat dinyatakan dalam SPLTP dengan benar, menyusun model matematika yang berbentuk SPLTP dengan benar, menyelesaikan SPLTP yang disusun dari suatu masalah kontekstual dengan benar, dan menafsirkan penyelesaian dari masalah yang berbentuk SPLTP dengan benar. Nah, saya berikan contoh permasalahan. Perhatikan permasalahannya. Misalnya, ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi pada siswa ya. Misalnya Dina, Dini, dan Doni belanja ke sebuah toko buku bersama. Dina membeli 3 buah pensil, 1 buah buku tulis, dan 1 buah penghapus. Sementara Dini membeli 6 buah pensil, 2 buku tulis, dan 1 penghapus. Sedangkan Doni membeli 2 pensil, 5 buku, dan 10 penghapus. Nah, mereka membayar di kasir yang sama. Dina membayar 83.000, Dini 86.000, dan Doni 158.000. Nah, permasalahan ini kira-kira bisa kita tahu harga berapa 1 buah buku, 1 buah pensil, dan 1 buah penghapus? Bisa. Dengan cara apa kira-kira? SPLTP. Nah, sekarang apakah kalian masih ingat apa itu SPLTP? Masih. Apa kira-kira? Yaitu apa? Sistem Nah, ada berapa metode atau metode apa saja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel? Yang pertama ada metode eliminasi, Kemudian siapa lagi? Metode gabungan. yang kedua substitusi, Kemudian kita lagi? metode gabungan. Oh, metode gabungan itu yang kayak gimana? Ya, kita. Metode gabungan itu gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Oke. Nah, ada 3 cara ya. Nah, ketiga cara ini harus kita selesai sebelum memasuki memecahkan permasalahan kontekstual mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, adapun manfaat kita mempelajari permasalahan ini. Yang pertama, bagi pedagang itu dia bisa menentukan keuntungan atau labanya. Kemudian yang kedua, kita bisa mencari harga dasar atau
Lebaran seperti tadi, kita bisa tahu harga 1 buah pensil berapa, 1 buah buku berapa, dan 1 buah penghapus berapa. Kemudian bisa membandingkan harga barang dari toko yang satu ke toko yang lainnya, ya kan? Itu manfaatnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ada pun kegiatan kita sebentar. Yang pertama itu ada permasalahan saya sebentar tampilkan. Kemudian kalian mencermati permasalahan itu dan cari informasinya. Kemudian kalian duduk berkelompok. Kemudian kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok. Kemudian setelah mengerjakannya kalian mempresentasikan di depan. Kemudian kita adakan refleksi tentang pelajaran hari ini. Kemudian kita menyimpulkan dan sebentar ada evaluasi mandiri. Nah, selama pembelajaran ada beberapa penilaian yang Ibu lakukan sebentar. Yang pertama penilaian sikap, ingat ya, penilaian sikap. Kemudian ada profil Pancasila juga. Kemudian ada penilaian keterampilan yang berupa misalnya keterampilan keterampilan dalam presentasi dan sebagainya. Kemudian penilaian mandiri atau evaluasi mandiri. Ikan permasalahannya. Ini yang mau kita bahas. Ini yang mau kita selesaikan. Ya. Ini ada sebuah permasalahan. Perhatikan ya. Seorang petani di Desa Marino, mata pencaharian rakyat di sana itu pada umumnya sebagai petani padi dan palawija. Kemudian sekarang permasalahan yang mereka hadapi di sana yaitu terkait dengan pemakaian pupuk yang harganya cukup mahal. Nah, di sini Pak Jenny mengatakan bahwa Pak Jenny memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Bisa diketahui dari soal itu harga pupuk saya tuh 75.000. Terus untuk pupuk SS 120.000. Terus kalau untuk pupuk PSP itu 150.000. Terus dapat diketahui dari pupuk urea juga itu terdapat informasi bahwa pupuk urea itu dipakai itu 2 kali lebih banyak daripada sebelumnya. Dan kajian itu membutuhkan 40 karung untuk sawah yang ditanami padi. Terus tapi Pak Jenny ini harus memiliki modal sebanyak 4.020.000. Oke, ya ini informasinya ya yang bisa kita dapatkan dari permasalahan di atas. Nah, ini yang kita mau selesaikan. Nah, sekarang apakah kalian sudah duduk berkelompok sesuai yang saya bagikan kemarin? Sudah. Sudah sesuai dengan kelompoknya? Dan sekarang perwakilan dari setiap kelompok silakan maju ke depan. Perwakilan setiap kelompok silakan maju ke depan. Satu orang, satu kelompok. Kalian akan memilih. Di sini ada 5 undian. Ini undian apa ya? Undian metode. Nah, ini kalian pilih sebentar. Tergantung keberuntungan kalian. Misalnya metode apa yang kalian dapatkan. Oke? Silahkan. Siapa yang duluan? Kita metode apa? Gabungan. Silahkan. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD-nya sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Ya, kerjakan LKPD.
ada LKPD. Jangan lupa tulis namanya ya, nama teman kelompoknya. Tulis nama teman kelompoknya. Oke. Nah, sedikit dulu. Saya tampilkan langkah penyelesaiannya. Ini ya. Kita ada langkahnya yang pertama itu misalkan ke dalam variabel SD atau Z, kemudian menentukan model matematikanya, kemudian kita menyelesaikannya dalam beberapa metode tergantung pemilihan yang tadi kalian lakukan, yaitu metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Silakan. Ini center kita di kiri. Iya, gabungan. Terus itu ya di atas penyelesaian Ini eliminasi. konstituen yang diberikan SPLT. Ini metode sih. Ingat ya, waktu yang saya berikan untuk menyelesaikannya hanya 20 menit ya. Eliminasi. Hanya 20 menit. Iya. Bisa kita? Setelah itu lanjut lagi. Kalau metode apa kita? Ada di lantainya tuh. Ini substitusi persamaan berapa ke berapa? Ada. Substitusi. Bisa di sampingnya nak balik. Hah? Berapa jumlah pokok tak? 4. Berapa jumlah pokok tak semua? Ini kita tulis tadi. Ya. Nah, persamaan keduanya apa pernyataan tadi? Kita dapat lagi ini. Berarti apa? Apa tadi? Ini pupuk urea. Urea itu apa? Simbolnya apa urea? X. Itu 2 kali dari pupuk SS, berarti X sama dengan 2Y. Sama dengan 2 kali Y. Iya, X sama dengan 2Y. Iya. Persamaan ketiga? Iya. Itu tadi ada kerja ilmu. 75.000 itu harga apa? Nah, kembali ke sini X sama dengan 75.000. Iya, X-nya 75.000 apa? X tambah 100.000. Y tambah Z sama dengan oke, itu selesai persamaannya. Bisa, kita metode apa?
Antara lain bisa ini dibagi atau ini ya, tidak diapain. Biasanya kan kalau sudah dikali tinggal kurang saja. Ini 110 kalau misalnya ini kurang terus dibagi 3. 10. Iya, dibagi 3. Iya, Oke. Setiap perwakilan kelompok tampil di depan untuk presentasikan hasilnya. Berapa orang, Bu? 1 orang saja. 1 orang saja. Kemudian siap-siap kelompok lain untuk menanggapi. Ya, mau berapa dulu? Kita. Iya, Bu. Silakan. Saya baru tulis sama kamu. Sudah, Ibu. Nah, untuk pertama kali dari soal yang kita dapat diketahui bahwa kita Korea itu 75.000, harga pupuk SSI itu 120.000, harga pupuk TSP 150, dan dana yang disediakan itu 4.020.000. Dan dari yang kita bisa dari soal kita bisa pemisahan. Yang pertama ada itu pupuk Korea sama dengan S, pupuk SS sama dengan Y, dan pupuk TSP sama dengan Z. Dari pemisahan ini kita bisa, dari informasi soal kita
Saya kira sudah cukup ya yang presentase. Sudah ada tadi metode gabungan, metode substitusi, kemudian ada tadi metode yang terakhir, metode eliminasi. Ada yang mau menanggapi? Sudah ada, saya anggap selesai permasalahan yang kita bahas dengan 3 cara tadi, metode gabungan, metode substitusi, dan metode eliminasi. Nah, sekarang kita merefleksi dulu ya. Kira-kira dari 3 metode yang kita gunakan tadi, dari permasalahan tadi, kira-kira apa yang telah kalian pahami setelah mempelajari tadi permasalahan itu? Apa yang kalian pahami? Ini tidak cuma satu cara. Untuk mendapatkan hasil tidak hanya menggunakan satu metode, tapi bisa menggunakan banyak metode. Bahkan kita bisa menggunakan metode yang kita ketahui sendiri. Oke. Kemudian, apakah kalian telah menguasai materi hari ini? Ya. Sofia, betul? Oke, alhamdulillah kalau sudah. Dan sekarang ada berapa metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan MPRTP anak saya? Apa nak? Metode apa? Oke. Kemudian, apakah langkah awal yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah kontekstual? Kita lagi mencari langkah awal. Ayo, kita. Yang diketahui dari Apa lagi? Apa yang diketahui? Apa yang ditanyakan? Oke, ini kan seperti soal cerita, berarti langkah awal. Sebenarnya ya, memisalkan. Oke. Kemudian yang terakhir, apakah manfaat dari mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel ini? Apa kesimpulan hari ini? Apa kesimpulan setelah mempelajari masalah tadi dengan menggunakan beberapa metode? Apa kira-kira kesimpulan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Halo? Siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, kita bisa menyimpulkan? Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang? Silakan. Sesuai yang sudah kita pelajari tadi kan kita mendapatkan 3 metode. Jadi untuk menyelesaikan suatu cara untuk mendapatkan suatu hasil, kita tidak hanya menggunakan satu metode, tapi kita bisa menggunakan banyak metode. Dalam itu yang pertama itu adalah metode gabungan, permisalan, dan metode substitusi. Terus mungkin kesimpulan dari saya untuk mendapatkan suatu tujuan bisa menggunakan banyak cara. Jadi kesimpulannya setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, yaitu mengenai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu dengan langkah awal kita memisalkan, kemudian kita membuat model matematikanya, dan kemudian kita menyelesaikan permasalahan itu dengan metode yang menurut kita mudah, bisa digunakan metode substitusi, eliminasi maupun gabungan. Nah, sekarang ada soal ya. Ada evaluasi yang dikerjakan secara mandiri. Saya bagikan ya. Silakan dikerjakan. Hasil evaluasinya nanti Ibu akan bagikan ya. Ini sudah saya ambil. Terima kasih. Nah, sekarang kita ada lagi PR-nya. Tadi kan ini permasalahan di awal. Saya jadikan PR. Ini bisa kalian juga buka di bukunya, ada di buku di halaman 145 nomor 3. Ini PR-nya ya. Itu dikerjakan di rumah di tugasnya. Oke lah? Nah, materi selanjutnya untuk hari ini cukup ya. Jadi materi selanjutnya yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya yaitu sistem pertidaksamaan linear 3 variabel. Jadi silahkan dibaca-baca bukunya. Sistem
sebelum kita bertemu insya Allah pekan depan. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Sekian. Beri salam.